Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita ulas kembali ya. Yang kemarin analisa kita ya di sini ya, di area ini, base ini. Nah, kita menunggu di area base itu dan base yang ini ya, yang kita tandai. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ternyata kemarin setelah ada base ini, dia hanya merespon sedikit lalu melanjutkan kenaikan ya. Jadi sesuai dengan analisa kita yang kemarin ya. Di sini kita kemarin hanya follow trend ya. Kita kemarin hanya follow trend karena belum ada tanda-tanda penurunan sama sekali. Nah, di sini kemarin ya, yang ini kemarin di sini saya tandai ya, base-nya yang ini area entry kita ya. Ini adalah area entry kita ya, di base time frame H4 tadi, yang ini ya, yang ini kita perkecil lagi. Di sini ada sebuah demand ya. Di sini base-nya saya hilangin. Nah, di sini ada sebuah demand di time frame H1 ya. Nah, kemudian kemarin juga saya tandai SNR US-nya ini yang sudah diambil ya. SNR ini sudah diambil, tapi ini adalah penghalang terakhirnya. Nah, di sini market langsung merespon ya. Di sini market langsung menyentuh, langsung merespon ya. Kita bisa melihat responan itu di time frame kecil ya, di time frame kecil. Kita turunkan lagi misal di time frame M30. Nah, jika kita lihat di time frame M30 ya, setelah dia mantul di sini dia tidak ada setup ya, adanya di sini ya formasinya. Tapi di sini belum ada setup bar ya. Kita bisa melihat lagi di time frame kecilnya ya, lebih kecil lagi. Kenapa? Karena dia sudah menyentuh area yang kita marking tadi ya. Karena dia sudah menyentuh area yang kita marking di time frame H4 dan H1 tadi ya. Nah, di time frame M15 ini jika kita lihat ini tidak ada setup bar ya. Di sini tidak ada setup bar jika kita mengacu pada Fibo Musang ya. Tapi jika kita mengacu pada candlenya, sebenarnya ini adalah sebuah konfirmasi kenaikan ya. Di sini dia membentuk sebuah base mampu di break ya, mampu di break dengan candle bearish ini. Seharusnya sinyal ini menjadi sinyal penurunan yang sudah sering saya jelaskan. Tapi di sini justru ya, di berikutnya ini dia justru membuat candle bullish ini ya, membuat candle bullish ini mampu break. Nah, mampu break ini menjadi sinyal kenaikan ya. Yang awalnya tadi sinyal penurunan, seharusnya dia merespon base ini lalu turun, tapi di sini base ini di break dengan body, maka ini menjadi sinyal kenaikan. Nah, tapi itu bukan dari metode Fibo Musang ya. Itu hanya metode dari price action candle ya. Oke, kita tetap mengacu pada Fibo Musang. Misal ya, di area sini tidak ada konfirmasi buy ya, tidak ada konfirmasi buy. Sampai dia di candle bullish ini juga belum ada konfirmasi buy ya, karena tidak ada setup dominant break ataupun CB1. Kita bisa perkecil lagi ya, misal di M5 bisa saja ya. Kenapa kita perkecil terus? Karena alasannya tadi dia sudah menyentuh area yang kita marking ini ya. Nah, di M5 ini dia ada setup dominan break B ya. Ini adalah setup dominan break B. Saya marking ya. Nah, ini candle dominannya ya. Dia mampu di break lebih dari 3 candle. Nah, dan ini dia mampu break candle CP1-nya. Nah, sudah sering saya jelaskan, jika dia mampu break candle CP1-nya, maka ini menjadi sinyal lebih bagus lagi ya. Entah itu di time frame M5 ya, M15 ataupun di time frame M1 ya. Di time frame M1 pun saya akan mengambil open posisi B jika formasinya seperti ini ya, dimana ada candle dominan break mampu break CP1-nya dengan candle ini ya. Nah, di sini
maka ini menjadi sinyal kenaikan ya. Kita tunggu retest ya, dan area entry kita di area body ini ya, di area body yang ini. Nah, di sini dia sudah mengambil entry kita. Tentu kita bisa entry ya, yang kemarin saya juga ada entry sebenarnya di sini ya. Kemudian SL itu ditaruh di bawah swing ini ya, di bawah swing ini ya, setidaknya kasih beberapa pips dari swing itu. Nah, untuk take profitnya, karena analisa kita tadi kita mengambil base ini di time frame besar tadi ya, yang kita tunggu nanti di time frame M15 ini ya, kita ganti time frame di M15 dulu. Ini sampai terbentuk setup band ya. Misal ini tadi kita sudah melakukan pembelian di sini ya, di base ini misal ini. Yang penting kita sudah memberikan SL ya. Ini kuncinya, kita tetap memberikan atau memasang SL-nya ya, meskipun take profit belum kita pasang. Nah, biasanya saya seperti itu. Tentu target pertama kita bisa ambil swing yang terdekat ini ya. Jika kita mengambil di situ ya, coba di sini saya lihat. Nah, ini perbandingannya sudah ada 1:2 ya. Ini sudah sangat lumayan ya, 1:2. Nah, jika kita menunggu setup di time frame M15 ini ya, bisa saja seperti ini misal. Nah, kita ukur itu adalah setup CB1 B ya. Kita ukur saja pakai Fibo yang mampu break candle yang ini ya, candle yang bullish ini, yang mampu break candle CB1 ini, maka kita ukur pakai Fibo. Nah, ini level 100 dan level 0 ya, di bawah swing ini ya, swing terbawah ini ya. Nah, ini sebenarnya untuk SL kita bisa menaruh agak tipis sedikit seperti ini, tidak apa-apa ya, misal seperti ini. Nah, oke, setelah itu ya, setelah market sampai di sini, kita bisa ukur untuk take profit maksimalnya ya. Yang ini tadi take profit awal ya, kita mengukur take profit maksimalnya ya. Kita ambil level 161 terlebih dahulu. Nah, ini perbandingannya sudah 1:6 ya. Coba lihat di sini, ada 1:6,2 ya, sangat besar sekali ya. Nah, di sini market bahkan sampai di harga ini ya, di harga di level 261 ya, yang kemarin itu. Nah, begitulah cara kita mengambil open posisi entry dengan follow trend ya. Ini sambungan video yang kemarin ya. Jika sahabat-sahabat trading analisa atau yang masih belum melihat di video sebelumnya, sudah saya jabarkan di mana titik area entry kita ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Kita akan mencoba untuk analisa ulang kembali ya, untuk market kedepannya seperti apa ya. Untuk market kedepannya seperti apa, sebenarnya kemarin ya, saya ada target ya, masih belum saya close profit yang kemarin, karena target saya itu berada di area sini ya. Sebentar, ini di area ini, di area weekly level 261. Ini sebenarnya area daily juga bertepatan di level 261 ya. Itu adalah area-area pullback. Nanti bisa saja setelah market ini sampai di area sini dia ada pullback ya. Dan di sini ada low di time frame M15. Jika ini nanti mampu di break, tidak menutup kemungkinan dia akan mengambil sebuah demand ini ya, untuk melanjutkan lagi kenaikan ya. Tapi menurut saya ini nanti bisa saja hanya mengambil retest tidak terlalu jauh ya, lalu lanjut lagi melakukan kenaikan ya, sampai target saya itu berada di sini, weekly 423 ya. Nah, ini misal ini adalah target saya ya, karena di sini ada CB1B ya, dan saya ukur itu level 261 di sini sudah dicapai, dia memantulkan harga ya. Dan sekarang
sudah menembus level 261 ini, maka tujuan berikutnya di time frame weekly ini ya di 423 ini ya, bisa saja nanti di area 423, tapi ini time frame weekly, jadi butuh waktu ya, butuh waktu untuk sampai ke sana. Yang jelas di sini kita sudah memiliki bias ya, atau tren itu sedang bullish ya, maka kita mempersiapkan untuk open posisi B-nya ya, jadi seperti itu. Nah, di time frame daily kemarin juga di sini saya jelaskan ya, di sini ada setup CB1 ya. Ini sebenarnya setup di time frame H4 ya. Di sini sebenarnya setup di time frame H4. Kalau di time frame H4 itu lebih jelas. Kenapa saya mengambil di time frame H4 ya? Karena alasan saya mengambil setup ini ya, mengambil setup ini adalah setup CP1-nya ya, candle CP1-nya di situ. Kenapa di situ ya? Karena ini adalah IB-nya ya, jadi candle CP1-nya bukan yang ini, tapi di atasnya ini, dan mampu di break. Nah, mampu di break itu ya. Kenapa saya mengukur yang ini? Ya, karena ini adalah swing low yang valid di time frame H4 ini ya. Ini swing high yang valid, kemudian dia melakukan penurunan, ini mampu break ya, mampu break. Pertama swing low-nya di sini ya, tapi kenaikan ini dia tidak mampu break di sini, maka dia lanjut melakukan penurunan. Nah, low berikutnya di sini ya. Low itu tidak mampu di break turun, tapi dia mampu membuat higher high baru lagi di sini ya. Jadi di sini membuat high baru ya. Maka ini menjadi sebuah low yang valid. Nah, di low yang valid ini saya ukur setupnya ya. Di situ candle CP1. Nah, kita ukur ini pakai Fibo. Nah, kita lihat di level 161 pertama dia memantulkan harga ya. Dia memantulkan harga, kemudian berusaha naik lagi, tapi di sini bukan sebuah low yang valid ya. Ini bukan sebuah low yang valid. Yang valid itu ini ya. Maka ini bisa dikatakan menjadi sebuah bos ya. Ini bisa dikatakan menjadi sebuah bos di time frame H4 ini ya. Ini. Maka ini menjadi sinyal-sinyal kenaikan lagi ya, karena ini bos kenaikan ya. Ini menambah akurasi kita di time frame H4, di time frame weekly dan daily itu menunjukkan ada sinyal-sinyal kenaikan ya, yang video yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita analisa saja untuk market yang sekarang ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Nah, target saya itu ini ya, target berikutnya itu di harga 261 ini. Nah, setelah dia retest di sini ya, melakukan penurunan, kemudian ini melanjutkan kenaikan lagi. Nah, tidak menutup kemungkinan di area sinilah nanti akan ada koreksi ya. Ingat, masih ada koreksi, bukan untuk sell jangka panjang. Kenapa? Karena belum ada ciri-ciri penurunan. Jika dia mau melakukan penurunan, setidaknya dia mampu break ini ya, demand ini untuk membuat setup CB1 sell ya. Kecuali di sini nanti ada sebuah demand ya, membentuk sebuah base lalu melakukan kenaikan ya dengan formasi dua candle, kemudian dia mampu break. Nah, seperti ini baru ini nanti akan ada sinyal penurunan untuk koreksi. Bisa saja koreksinya sampai di level 161 ya. Kita hajar B lagi, kita pantau nanti di harga level 161 ya. Jika di sini ada formasi sell ya. Tapi yang jelas di sini masih belum ada formasi sell. Menurut saya ini ya, jika dia koreksi tentu tidak akan jauh-jauh dari ini ya. Tidak jauh-jauh dari area itu, base ini. Ini penghalang pertamanya ya. Sebelum dia mengambil base yang ini ya, sebelum dia mengambil base yang ini, tentu penghalang pertamanya itu yang atas ini ya. Oke, kita bisa kecilkan time frame di H1. Nah, seperti ini. Di H1 di sini ya, ini sudah saya tandai ya. Di sini ada body base time frame H1 ya, itu penghalang pertama ya. Penghalang kedua tentu base yang ini ya, karena ini tadi sudah bertepatan di area base time frame H4 ya. Jadi di sekitaran
inilah nanti market akan merespon ya. Ini yang bawah dan yang atas itu di sini. Tinggal kita menunggu seperti biasa ya. Kita menunggu market itu nanti sampai masuk area ini, apakah setelah menyentuh ini ya, lalu dia misal ada retest. Nah, di retestnya ini di time frame kecilnya itu apakah ada setup bear ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya. Apakah ini nanti setelah menyentuh ini dia akan membentuk setup bear di time frame kecil ya. Jika ada setup bear ya, kita hajar lagi bear. Untuk take profitnya setidaknya bisa break swing tertinggi ini ya. Target pertama di situ, kemudian di harga ini 2251 ya, target berikutnya di area-area situ ya. Oke. Jadi dari saya seperti itu ya. Untuk sementara untuk area entry berada di area-area sini ya. Jika ini nanti sudah menyentuh area ini ya, belum ada konfirmasi ya, tetap kita tunggu ya. Yang jelas disinilah area tunggu kita untuk melakukan open posisi buy ya. Jika ini nanti mampu di break dengan body candle, berarti ini menjadi sinyal koreksi yang agak jauh ya, sinyal penurunan yang agak jauh, setidaknya ada di harga 161 ya, level 161 maksud saya ya. Jadi seperti itu. Kita lihat saja, jika ini nanti mampu di break dengan body, maka level 161 kita pantau untuk open posisi buy ya. Tapi jika ini tidak mampu di break, justru market itu memantul. Nah, di saat memantul ini kita lihat di time frame kecilnya nanti apakah ada setup sell, misal di time frame M15 ya. Maksud saya apakah ada setup buy di time frame kecilnya ya. Jika dia memantul di sini, jika ada ya kita hajar saja ya. Atau bisa di time frame M1 ya. Kita lihat jika ada setup, biasanya itu saya lebih suka ya, ada candle dominan break, mampu break CP1-nya, itu jauh lebih bagus ya. Menurut saya itu jauh lebih bagus untuk sebagai konfirmasi di time frame M1 ya. Itu sangat bagus menurut saya. Tapi jika terbentuk setup CP1 buy itu juga bagus ya. Jika ada setup CP1 buy itu juga sangat bagus ya. Kita tunggu saja di area-area sini ya. Oke, demikian dari trading analisa. Mudah-mudahan untuk analisa kali ini bisa dimengerti ya, bisa dipahami dan bisa membuat sahabat-sahabat trading analisa menjadi trader yang mandiri. Oke, tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.